Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Santri-santri kelas 2 semuanya, kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan santri semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini materi PAI-nya. Kalau minggu kemarin santri sudah mempelajari tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam, pada kesempatan kali ini kita masuk ke subbab yang B, yaitu sikap berani keteladanan dari Nabi Soleh alaihi salam. Silakan seperti biasa santri siapkan terlebih dahulu buku catatnya agar ketika selesai menyimak video, santri itu sudah mempunyai catatan yang memudahkan ketika akan belajar, akan mengulang-ulang pelajarannya. Oke ya, Pak Amir mulai. Poin yang pertama, salah satu keteladanan dari kisah Nabi Soleh adalah sikap berani. Poin yang kedua, apa itu berani? Berani adalah kemantapan hati ketika menghadapi kesulitan. Artinya orang yang berani ketika menghadapi kesulitan tidak ragu-ragu dalam hatinya. Poin yang ketiga, sikap berani timbul karena adanya bekal dalam diri yang cukup, seperti pengetahuan, doa, dan keterampilan. Artinya agar santri kelas 2 semuanya bisa mempunyai sikap yang berani, harus dalam diri sendiri mempunyai bekal seperti pengetahuan, keterampilan, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa sih sikap berani? Misalnya santri kelas 2 disuruh renang agar masuk ke kolam renang yang dalamnya lebih dari tingginya santri kelas 2 semua. Misalnya ada santri yang sudah biasa berenang, dia mempunyai guru renang, jadi dia sudah punya keterampilan renang, punya pengetahuan tentang renang. Nah, ketika disuruh masuk ke dalam kolam renang, otomatis santri ini langsung masuk dengan berani, dengan tidak ragu, sebab sudah punya pengalaman berenang. Ini contoh sikap berani. Contohnya lagi kalau di sekolah santri kelas 2 misalnya yang putra, salah satu ditunjuk menjadi pemimpin upacara atau petugas upacara, karena sudah tahu caranya jadi petugas upacara, maka santri tersebut mau ketika ditunjuk untuk menjadi petugas upacara atau pemimpin upacara. Nah, ini salah satu contoh sikap berani. Artinya sikap berani itu ya tidak sekedar berani, tetapi karena memang punya pengalaman, punya pengetahuan, dan punya doa kepada Allah yang maha memudahkan segala urusan dalam kehidupan. Poin yang keempat, sikap berani, ini lawannya ya, lawannya berani, yang tidak didasari dengan bekal yang cukup, maka bukan berani, tetapi nekat. Jadi kalau berani itu hatinya mantap karena sudah punya bekal. Kalau nekat, lawannya berani, itu tanpa bekal dalam dirinya yang cukup. Contohnya ada santri kelas 2
oleh guru atau ustadzah PCOK ya, Pak Bowo, disuruh berenang. Santri ini langsung menyegurkan diri ya, menyemplungkan diri ke dalam kolam renang. Alhasil santri ini tenggelam. Nah, ini bukanlah contoh berani, tapi ini contoh yang nekat menyemplungkan diri ke dalam kolam renang. Sebabnya apa? Sebabnya santri ini tenggelam karena tidak pernah berenang, tidak tahu caranya gaya renang, misalnya gaya punggung, gaya kupu-kupu. Nah, ini berarti santri ini nekat, bukan berani. Berbeda dengan contoh yang awal, santrinya itu langsung menyegurkan diri ke kolam renang, tetapi tidak tenggelam karena sudah punya bekal dalam dirinya. Nah, ini kalau yang tidak tenggelam itu santri yang punya sikap berani. Itu kurang lebih tentang berani dan nekat yang sebagai pengantar harus oleh santri kelas 2 dipahami terlebih dahulu. Oke, ke slide selanjutnya. Nabi Soleh berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik, yaitu melalui musyawarah. Ini tentang musyawarah. Apa sih musyawarah? Musyawarah yaitu menyelesaikan masalah secara bersama-sama sehingga dapat diputuskan suatu hasil yang disepakati bersama. Jadi Nabi Soleh itu ketika menyelesaikan masalah umatnya mempunyai sikap berani. Beraninya apa? Yaitu dengan cara musyawarah. Contohnya musyawarah itu ketika santri kelas 2 awal-awal masuk ke kelas di tahun ajaran baru, itu nanti ada musyawarah dengan wali kelas, dengan ustadzah wali kelas. Musyawarah untuk apa? Untuk menentukan pengurus kelas, siapa pemimpin atau ketua kelasnya, siapa wakil ketua kelasnya, siapa bendaharanya, sekretarisnya, siapa keamanannya, siapa jadwal piketnya dibagi. Ini semuanya berkumpul santri kelas 2 dengan ustadzah wali kelas. Kemudian masing-masing mengusulkan, misalnya si A jadi ketua kelas, si B jadi ketua kelas, si C jadi ketua kelas. Nanti calon-calon ketua kelas ini nanti dipilih secara bersama-sama. Ada si A, ada si B, ada si C. Secara bersama-sama dipilih, di voting. Misalnya siapa yang ingin si A jadi ketua kelas, angkat tangan. Nah, nanti semuanya angkat tangan. Misalnya yang angkat tangan ternyata ada 5 orang. Siapa yang ingin si B jadi ketua kelas, nanti angkat tangan lagi. Ternyata yang angkat tangan ada 7 orang. Kemudian siapa yang ingin si C jadi ketua kelas, ternyata yang angkat tangan ada 15 orang. Nah, pada akhirnya diputuskanlah bahwa si C menjadi ketua kelas. Dalam satu kelas itu, kelas 2 menyetujui bahwa si C lah yang menjadi ketua kelas. Ini salah satu contoh musyawarah. Menyelesaikan masalah secara bersama-sama, nanti ada hasil yang disepakati bersama. Hasilnya kalau kayak tadi, si C menjadi ketua kelas. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh santri semua. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi muslim. Muslim itu laki-laki, dan muslimah perempuan ya. Tujuannya agar pandai sehingga dapat membedakan
mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Yang benar dan baik dilakukan, yang salah dan buruk ditinggalkan. Jadi santri semua kelas 2 tujuannya sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu agar tahu hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah. Yang baik diamalkan, yang buruk ditinggalkan, yang salah ditinggalkan, yang benar diamalkan. Nah, itu tujuannya santri semua sekolah. Kemudian slide selanjutnya, dalam menuntut ilmu, setelah santri memperhatikan penjelasan guru, sebaiknya santri harus mempunyai sikap berani, yaitu apa? Berani bertanya. Jadi kalau santri sedang menyimak penjelasan ustadz-ustadzahnya, setelah selesai penjelasan sebaiknya santri itu menyiapkan pertanyaan hal-hal yang tidak dipahami dari apa yang dijelaskan oleh gurunya, ustadz-ustadzahnya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain boleh ditanyakan yang masih berhubungan dengan materi pelajaran yang disampaikan. Itu pun salah satu sikap berani, yaitu berani bertanya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang musyawarah juga menunjukkan keberanian. Contoh-contoh sikap berani, ya musyawarah, berani bertanya. Nah, kemudian poin selanjutnya, manfaat berani bertanya adalah menjadi paham pelajaran yang kurang dimengerti, sehingga nanti benar-benar menjadi paham. Nah, ini hal yang sangat penting sekali kalau sudah menyimak videonya Pak Amir tentang pelajaran PAI. Kalau ada yang belum paham ya silakan ditanyakan. Ini menunjukkan sikap berani, yaitu berani bertanya. Jadi nanti santri benar-benar memahami materi pelajaran yang disampaikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Ya, kurang lebih materi pada kesempatan kali ini sudah selesai ya, tentang sikap berani keteladanan dari Nabi Shaleh alaihissalam. Sekiranya ada hal yang perlu ditanyakan, silakan santri kelas 2 tanyakan ke Pak Amir, bisa di kolom komentar Google Classroom ataupun bisa juga langsung japri ke nomor WhatsApp. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh santri. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Amir cukupkan terlebih dahulu. Selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.